Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Mari bersama kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Saya ajak bersama biarlah kita boleh mengasihi Tuhan, lebih setia lagi kepada Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersuka cita sore hari ini karena kami punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, sore hari ini kami datang juga karena kami mengasihi Engkau. Kami mencari pribadi-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu baik dan mengasihi kami. Engkau memelihara, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu lah yang disenangkan. Kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan, ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
Mari yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari yang mau mengasihi Tuhan, mulai awal ibadahmu sembah Dia. Mengasihimu, mencintaimu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kau sumber lengkap, Yesus. Mendekat padamu, merindukanmu, Yesus. Kaulah segalanya. Mengasihimu, mencintaimu, Yesus. Kami mengasihimu. Nama syaranamu, Yesus Tuhan. Mengasihimu dengan segenap hatiku, mencintaimu dengan segenap jiwaku. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami mau mengasihi Engkau seumur hidup kami. Sepanjang kehidupan kami mau setia kepadamu Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Kau Allah kami yang terutama di dalam setiap kehidupan kami. Kina masyarakat barala-bara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau yang sepakat dengan saya? Mari kita mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Sejenak bukalah kedua tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi sore hari ini kepada Tuhan. Inilah setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Biarlah Yesus yang kami kasihi, Yesus yang selalu kami cintai. Dan kami mau taat dan setia, kami mau mengikuti setiap rencanamu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya karena kami mengasihi Engkau. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, semuanya karena kami mengasihi Yesus.
Inarala barala. Inarala barala barala. Inarala barala. Inarala barala. Terus ungkapkan perasaanmu sore hari ini kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala barala. Yesus, kami mengasihi. Yesus, kami mengasihi. Kinamasyarala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala. Kinamasyarala barala. Kami mau selalu mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy and I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Say, Jesus, my joy. Jesus, my joy and my reward. Your love restoring my soul.
I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, how much I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow, holding after you. Mari dengan segenap hati katakan I love you, I love you, I love you, how I love you, I love you, oh I love you, I love you, I love you, I love you, and my heart will follow, holy land, I love you. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. I love you, I love you, I love you, I love you, oh I love you, and my heart follow. Mari nyatakan I love you, I love you, oh I love you, I love how much I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow, holy and I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love. Katakan I love you. I love you, and my heart will follow. Satu kali lagi katakan I love you, I love you. Kami mengasihi Kau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow, wholly after you. Jangan turunkan tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Mari sore hari ini gunakan waktu yang ada untuk engkau berbicara kepada Tuhan, menyatakan isi hatimu, betapa engkau mengasihi Dia, betapa engkau mencintai Dia, Tuhan dan sahabat. Oralawaya syakarawaral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 awar
Seperti pujian yang kami naikkan sore hari ini ya Tuhan. Betapa hati kami mengasihi Engkau. Betapa hati kami mencintai Engkau. Sebab kami tahu Tuhan segala-galanya bagi setiap kami. Haleluya, ku mengasihimu. Kau segalanya.
Alawaya shakara labara labara. Ora labaya shakara labara 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 labara. Ora labaya shakara labara 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 labara. Ora labaya shakara labara 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 labara. Sungguh kami menyadari di dalam hidup kami tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang kasihnya sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami tidak mau melepas Engkau sebagai Tuhan kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari hari kemarin. Amen. Kami mau mencintai Engkau lebih dari hari kemarin. Ya. Sebab Engkau segala-galanya Ya. bagi kami ya Tuhan. Mari ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oh, ku mengasihimu. Haleluya. Segalanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Haleluya. Biarlah mengasihi, mengasihimu. Oralah waya syakara labara 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 labara. Oralah waya syakara labara labara labara. Biar masing-masing pribadi menyatakan isi hatinya kepada Tuhan sore hari ini. Oralah waya syakara labara 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 labara. Oralah waya syakara labara 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 labara. Oralah waya syakara labara 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 labara. Sungguh kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Oralah waya syakara labara labara. Oralah waya syakara labara 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 labara. Oralah waya syakara labara 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 labara. Oralah waya syakara 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 labara labara. Oralah waya syakara labara labara. Oralah waya syakara labara. Sampai selama-lamanya kami mau mengasihi Engkau. Sampai selama-lamanya kami mau mencintai Engkau. Sampai selama-lamanya kami mau menyembah Engkau. Sebab kami tahu Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang memberikan kekuatan, bahkan Dia Allah yang menghibur setiap kami. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy F, I love you, I love you. Kami mengasihi Engkau. Mari nyatakan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. I love you, I love you, I love you. My heart will follow. Holy Avenue. Mari dengan segenap hati katakan I love you, I love you, I love you. How I love you, I love you, I love you, I
mengasihi Engkau lebih dalam lagi sebab kami tahu Tuhan segala-galanya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita bersama sore hari ini Bapak Ibu saudaraku. Sebab Tuhan mencurahkan kasih buat engkau dan saya sore hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Setiamu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Panjang dan Tuhan, lebarnya melebihi lautan, katakan jauh. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kalau banyak merasakan kasih setia Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kasih setiamu besar selamanya. Sekarang abaikan kedua tanganmu Bapak saudaraku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kasih. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berapa banyak percaya, angkat kedua tanganmu tinggi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku
Siapa yang percaya kita semua adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Mari kembali lagi kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersukacitalah sebab Dia baik. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, di dalam samudra. Sama. Tanganku berhadap padamu, bersyukuri rahmat yang hatiku melompat. Sebab namamu panjang hati. Everybody say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri. Sama-sama kita bernyanyi, kakiku, come on, yeah. Sebab namamu panjang hati. Betani kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mau bersyukur kepadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tanganku angkat padamu, bersyukuri. Sama-sama kita melompat. Coba. Asik. Salamamu bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorak-sorai bagi Dia. Berapa banyak kita semua yang ada di tempat ini percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini semuanya karena kasih setia Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu. Semuanya karena kekuatan yang Tuhan limpahkan untuk kita menghadapi begitu banyak hal dalam hidup kita. Sepakat lambaikan tanganmu. Saudaraku, ada sebuah ayat yang sangat bagus sekali dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat. Ucapkan lagi, akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Berapa banyak engkau percaya
bahwa kita mempunyai kekuatan seperti Raja Wali. Rentangkan sayap Raja Walimu lebar-lebar saudara-saudaraku. Paling lebar yang bisa saudara rentangkan. Raja Wali kalau rentangkan sayap gak pernah begini. Semuanya pasti paling lebar yang bisa direntangkan sama-sama sore hari ini. Ada sebuah lagu yang lama. Bagai Raja Wali. Semua. Bagai melintasi. Lebar-lebar rentangkan. Di bawah kau sayapku, kau bawaku melintasi langit biru. Bagaikan apa? Bagaikan Raja Wali. Yes. Kasih tos kiri kanan muka belakang. Bilang bagai Raja Wali kita akan menghadapi setiap badai kehidupan kita. Asal kita dekat Dia, tidak ada yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu saudaraku. Nyanyi sama-sama. Oh, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. kuat-kuat nyanyi, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Rentangkan sayap Raja Walimu saudaraku. Di bawah kelopak Sayap-Mu kau bawaku tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. mana sayap Raja Walinya Bapak Ibu. Bawaku Yang di atas jangan ketinggalan. Kau bawaku tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kelopak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
kepala kita yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi sekarang. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Apapun yang harus kami hadapi di hadapan kami, kami akan hadapi dengan gagah berani. Sebab kami tahu Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan yang cukup untuk menghadapi segala hal dalam hidup kami. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, karyamu ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan karyamu sempurna, karyamu ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karyamu sempurna, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna.
percaya Tuhan, malam ini pertolongan-Mu yang ajaib pasti kami alami. Sekarang kami percayai firman-Mu ini sumber pertolongan kami. Yang sakit malam ini pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Keluarga rumah tangga kami bahagia, penuh sukacita damai sejahtera, dipulihkan oleh Tuhan. Yang berkekurangan malam ini diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, si lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib. Yesus bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara, Telkomsel memberikan slogan atau moto yang sering kita baca di iklannya ya. Katanya kalau kita megang HP ini, dunia ada dalam genggaman kita. Saya dulu gini, mosok sih? Saudara, ternyata dengan teknologi yang canggih untuk HP, sekarang saudara megang HP, dunia ada dalam genggaman kita. Saudara mau cari berita apa, sampai saudara pun transaksi bank dan lain sebagainya bisa lewat HP ini. Saya video call dengan istri saya tidak pernah ngomong gini ya. Begitu video, halo, terus saya gini, iki bojoku apa duduk tuh? Enggak. Saya langsung tahu itu istri saya. Jadi saya percaya penuh. Saudara, setiap kecanggihan di HP ini, saya tidak pernah tanya siapa ya yang nemu HP, yang buat HP ini. Enggak. Saya cuma gini, waduh, sing nyiptakno manusia ini loh. Siapa yang nyiptakan kita? Yesus Tuhan. Gimana canggihnya Tuhan kita? Lah ini loh, ciptaannya aja buat sesuatu yang canggih seperti ini. Lah Tuhan kita jauh lebih hebat. Makanya saya ingin saudara hari ini tidak ada yang ragu. Tidak ada yang khawatir. Siapa Yesus kita? Saya percaya Dia Allah yang hidup, pasti bisa menolong saudara dan saya. Makanya hari ini saya ingin kita belajar dari kisah yang sebentar kita akan dengarkan. Saudara, perjalanan hidup kita ini banyak diumpamakan. Ya, seperti katanya orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir secara rohani gambaran dunia ini. Ya, menghadapi banyak masalah di padang gurun sampai nanti masuk di tanah Kanaan. Saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir, ternyata Tuhan hanya menyisakan 2 orang saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ada yang tahu siapa 2? Sing tahu tak ajak ke Israel. Sing tahu. Tapi tidak saya bayari, cuma saya ajak ya. Yosua sama siapa? Kaleb. Nah, terus dipelajari, oh, untuk masuk tanah Kanaan seperti inilah yang harus dimiliki seorang anak Tuhan. Perjalanan juga anak Tuhan diumpamakan seperti naik kapal atau perahu kehidupan. Dari satu pelabuhan di dunia ini, kita akan sampai di pelabuhan yang bernama sorga. Siapa jurumudinya? Kalau Yesus jurumudinya pasti sampai. Karena dia memang dari sorga. Dia turun ke dunia, dia kembali ke sorga. Ada lagi yang diumpamakan perjalanan hidup kita seperti tadi dinyanyikan WL. Bagai burung Raja Wali. Jadi bisa mengatasi badai hidup. Kita bisa mengatasi semua masalah hidup. Nah, hari ini kita belajar juga dari satu tokoh ini. Mari saudara, kita akan baca. Ya, kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Saya yang baca ya. Nanti saya komentari per ayat. Sudah itu saya ringkes, terus kita akan bahas bersama sedikit. Ya, mari. Alkitab bilang Elia naik ke sorga judulnya. Ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan tidak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai.
Katanya Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saudara, kalau saya umpamakan Elia dan Elisa, Elia ini cuma beda sama Elisa huruf S. Elia ini kalau saya umpamakan gurunya, Elisa ini muridnya. Kalau saya umpamakan Elia ini tuannya, Elisa ini hambanya. Kalau Elia saya umpamakan penginjil, ini Elisa pengintil. Jadi saudara, ini perjalanan hidup kita nanti belajar seperti yang Elisa nanti akan lakukan. Katanya dimulai start dari Gilgal. Terus ayat 2, Elia ngomong sama Elisa. LL atau Sasa, saya tidak tahu. Ngomong gini, kamu tinggal lo di sini ya. Di Gilgal ini. Sebab Tuhan menyuruh aku kemana? Ke Betel. Nanti perkataan yang sama terus diucapkan oleh Elisa. Elisa bilang gini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Ya, nek pakai bahasa sehari-hari, mati hidup, saya terus melok Tuhan. Apapun yang terjadi, saya melok terus sama Tuhan saya. Elia ini, dari siapa apa? Ya akhirnya katanya Elia berangkat pergi ke Betel. Saudara, ayat 3 setelah sampai di Betel, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu katanya berkatalah mereka ini rombongan nabi sama Elisa. Tuan, sudah tahu tak? Kata, kalau tuanmu ini Elia hari ini akan diangkat Tuhan ke sorga. Katanya Elisa, menengok aku seru, tahu. Saya tidak tahu siapa yang ngasih tahu para nabi ini. Atau Elia sudah pamit, atau Tuhan karena ini nabi bicara sendiri. Jadi mulai zaman Elia sudah ada sekolah nabi. Sekarang namanya sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Saya di Malang pun punya sekolah teologi, saya kasih nama Yestoya. Itu singkatan Yesus tolong saya. Jadi saudara-saudara, ada sekolah Alkitab atau sekolah teologi sekarang ini diinspirasi dari ini. Sudah ada sekolah nabi. Nah katanya bilang, Tuhanmu loh hari ini mau diangkat ke sorga. Menengok wis aku tahu. Terus katanya ayat 4, Elia ngomong lagi. Elisa, lu tinggal lo di Betel ini aja. Aku lo disuruh Tuhan kemana? Yeriko. Ngomong lagi, demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupmu sendiri. Pokok saya akan ikut. Wes mati hidup. Nempel terus. Tidak bisa apa-apa. Elia tidak bisa apa-apa. Ya wes ayo berangkat ke Yeriko. Berangkat katanya ayat 5. Ternyata di kota Yeriko ada lagi sekolah nabi. Ya keluarlah katanya waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Ngomong lagi sama. Dengan seperti nabi yang ada di Betel. Tuhan Elisa, wis tahu tak? Nanti Tuhanmu Elia ini hari ini diangkat Tuhan ke sorga. Katanya Elisa, menengok. Lu siapa lagi sih ngomong ini? Saya tidak tahu. Nah saudara-saudara, ayat yang ke-6 katanya, berkatalah Elia kepada Elisa ini lagi. Wes ya, kamu tinggal di sini. Di Yeriko ini aku disuruh Tuhan kemana? Sungai Yordan. Dijawab lagi, enggak pokoknya aku melok. Ya sungai Yordan ini saya tidak tahu letaknya persisnya di mana. Karena sungai ini panjang dari negara namanya Yordania. Masuk ke Israel berakhir di Danau Galilea. Ya nanti 23 Februari saya berangkat lagi ke Israel. Ya setahun sekali. Mungkin ada yang mau ikut boleh. Dulu bisa 7 kali ya. Sekarang sudah jadi gembala cukup sekali ya. Nanti kalau sering-sering jemaat saya tanya, Pak Samuel ini gembalanya tur atau gembalanya jemaat? Nah ini sekali ya. Nanti pasti dibawa ke sungai ini. Kenapa? Karena ada yang memang minta dibaptis lagi. Namanya diteguhkan. Ada yang memang belum baptis. Ya akan dibawa ke sungai Yordan ini. Tapi letak yang pasti
Ya waktu Elia dan Elisa ini nyebrang saya tidak tahu. Tapi kalau untuk baptis tahu. Ya kalau bulan Februari enak, suhu udaranya 18 sejuk. Saya pernah Desember akhir 4 derajat. Waduh, baptis 63 orang. Saya baptis sama anak saya Yoel. Ayo kamu turun dulu. Wah Yoel turun ya. Saya turun juga koyok masuk air es. Lu gitu anak jemaat sing mau dibaptis tanya. Dingin ya Pak Sam. Wis gak tak saurip ya aku wis seru ayo. Takok ayah. Nah, coba saudara 63, satu orang lo 1 menit, sajam ikum-kum. Jadi nanti saya ini membaptis antara kedinginan sama doa sungguh-sungguh tidak jelas. Iya, pernah saya baptis bapak-bapak ya. Kademen apa tenanan. Begitu tak jemblon, set. Tak tarik hilang, renang saudara. Waduh luar biasa ya. Tapi saya tidak pernah lupa pasti ini terkenang seumur hidup. Kenapa? Karena baptis seorang ibu. Ayo bu tangannya seperti ini doa. Ayo dipepet kakinya. Tak pikir ini doa tenanan apa kademen tidak jelas. Begitu tak jemplong set. Loh wike lo coplok. Loh ya apa saudara? Nah ini di sungai Yordan ya. Jadi Elia be Elisa, nah ini berangkat ke sungai Yordan. Katanya ayat yang ke-7, nah 50 orang dari rombongan Nabi ini melok. Waktu jalan Elia sama Elisa ke sungai Yordan melok. Lihat tapi dari jauh. Oh itu saya berdua, oh itu rombongan 50. Saudara-saudara katanya ayat yang ke-8, nah sekarang setelah di tepi sungai Yordan berdua, Elia sama Elisa. Sekarang ayat 8, Elia mengambil jubahnya. Jubahnya digulung, dipukul ke atas air. Katanya Alkitab terbagilah air ini, pisah. Ya yang satu ke sini, satu ke sini. Terus tanahnya kering. Sehingga mereka bisa jalan. Sekarang setelah jalan katanya Alkitab setelah sampai di seberang ayat yang ke-9. Berkatalah Elia kepada Elisa gini. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke sorga. Saya baca ayat ini loh, kalimat ini ribuan kali. Setiap baca saya gini, aduh, coba saya ditanyai Tuhan. Saudara hari ini ditanyai Tuhan, ayo minta apa? Gimana saudara? Ayo wes, apa aja boleh. Loh ini tawaran tanpa batas. Ternyata katanya Elisa menjawab gini. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wah saudara-saudara langsung ayat 10 Elia bilang apa? Yang kau minta ini sukar. Sulit tapi bisa. Ya daripada gampang tapi tidak bisa. Lebih baik ini sulit tapi bisa. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu katanya? Oke, kamu nanti bisa. Asal kamu nanti katanya ayat yang ke-10. Engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Itu akan terjadi. Tapi enggak, tidak akan pernah. Saudara ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan berdua katanya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Memisahkan keduanya. Karena apa? Elia dibawa ke sorga dalam angin badai. Hush, dengan kereta berapi. Terus ayat 12. Waktu Elisa melihat, dia teriak. Bapakku, bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak bisa dilihat lagi. Baru Elisa ngambil pakaiannya dulu, disobek jadi 2. Sudah itu ayat berikutnya. Ayat 13, Elisa sekarang ngambil jubahnya Elia. Yang sudah jatuh, dibawa, sekarang ada di tepi sungai Yordan. Kalau tadi berangkat, Elia yang mengadakan mujizat dari Tuhan, terbelah 2. Sekarang Elisa balik, air sungai ini kembali. Tapi katanya ayat 14, dia mengambil jubah Elia tuh dipukul ke air itu. Sambil ngomong apa? Di manakah Tuhan Allah Elia? Sambil mukul terbelahlah air ini.
Sekarang Elisa mengalami sendiri. Saudara-saudara, saya akan ringkas dulu kisah ini. Biar saudara dan saya gampang pulang untuk ingat. Nah saudara, dimulailah perjalanan Elia dan Elisa dari Gilgal. Di Gilgal ngomong gini Elia, Elisa lu tinggal sini ya. Tuhan nyuruh aku ke Betel. Enggak lah aku melok pokoknya. Ya apa melok. Pakai demi Tuhan dan hidupmu sendiri. Pokok aku melok. Enggak bisa apa-apa. Kata Elia, ayo wes. Sampailah sekarang di Betel. Ketemu rombongan Nabi. Yang tahu kalau Elia mau naik ke sorga. Ngomongi Elisa. Tuhan, wes tahu hari ini. Tuhanmu mau dibawa ke sorga. Wes tahu menengah. Ngomong lagi nih Elia. Elisa, wes lu tinggal lo di Betel ini. Aku lo disuruh Tuhan ke Yeriko. Enggak wes Pak, pokoknya melok aku wes. Gak bisa apa-apa. Berangkat lagi sampai di Yeriko. Sampai di Yeriko 50 rombongan Nabi datang. Tuhan wes tahu. Hari ini Tuhanmu lo mau diangkat ke sorga. Wes seru menengah. Ya ngomong lagi Elia. Wes kamu tinggal lo di Yeriko lah Elisa. Enggak. Pokok aku melok. Loh Tuhan nyuruh aku lo ke sungai Yordan. Enggak apa-apa. Ayo berangkat jalan. Jalan rombongan Nabi ini juga jalan 50 orang. Tapi ngeliat tok dari jauh. Sekarang yang Elia sama Elisa sudah sampai di tepi sungai Yordan. Begitu nyampe Elia mulai ngambil jubahnya. Nah ini jubah yang dari dulu sampai hari ini ada. Ya ini jubahnya orang Israel. Ya ini yang dipakai. Nah sampai hari ini. Untuk apa? Satu untuk ibadah. Jadi ini untuk ibadah. Jadi kalau ke sinagog gerejanya pakai ini. Laki wedok. Yang kedua kalau doa. Yang ketiga kalau baca kitab Taurat atau Zabur. Mazmur. Saudara nanti akan kelihatan kalau ke sana di tembok ratapan ya. Jadi doanya memang mereka caranya goyang badannya. Jadi nek baca Mazmur 23 ayat 1 ya. Jadi ini di tembok ratapan. Jadi doa ya goyang badannya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah itu saudara. Ya saya selalu ingat rombongan saya namanya Pak Abraham. Beli ini, talit ini namanya. Pak Sam boleh dipakai? Boleh. Tenan yo wis berangkat. Waduh, takut no saudara. Begitu dipakai, goyangnya boan terus. Loh Pak, kepala kebentuk loh nanti. Enggak Pak Sam, begitu tak pakai loh. Kok iso otomatis gini tuh awakku. Halah modelmu ya. Nah ini saudara ya. Nah ini dipakai, nah sekarang BLI ya dicopot. Nah ini loh. Dicopot, digepuk noto ini air ini. Loh, terbelah jalan kering. Setelah sampai di seberang, baru tanya Elia, kamu minta apa? Sing bisa aku lakukan. Ngomong sebelum aku terangkat ke surga. Katanya Elisa, aku minta 2 bagian dari rohmu. Ya saudara-saudara, waduh, sulit ini angel sukar tapi bisa. Syaratnya harus lihat aku naik ke surga. Apa artinya? Saudara-saudara 2 bagian dari rohmu. Elisa minta ya pertolongan Tuhan double. Minta dilebihkan. Saudara-saudara kenapa? Karena Elisa percaya. Ya saudara gurunya ini hebat. Dia minta lebih hebat. Ada Musa, ada Yosua. Sebelum Yesus muncul, Yohanes Pembaptis dulu. Ya saudara saya juga dulu minta seperti yang diminta Elisa. Karena waktu Pak Gembala saudara Pak Aswin ya memberi saya gereja Betani Malang. Saya berangkat ke sana. Di Malang sebelumnya sudah ada 4 gereja. Ya dari awalnya muncul Betani. Waduh saya doa kayak Elisa Tuhan. Ini wis gede-gede tolong ono. Ayo saya pengen dapat pelipat gandaan ini. Nah saudara-saudara Elisa dia minta. Ayo 2 bagian dari rohmu ini. Elia naik ke sorga. Dan dia minta seperti itu. Kalau kita sekarang puji Tuhan ya. Yesus naik ke sorga.
Roh Kudus turun untuk menolong kita. Wah, enak kita dikasih gratis. Nah ini Elisa berjuang ini. Nah akhirnya katanya dia lihat tuannya naik ke sorga. Terus pakaiannya diambil dulu, sobek jadi 2. Sekarang waktu kembali, jubahnya Elia dibawa. Saudara-saudara begitu sampai di tepi Sungai Yordan dia mau kembali. Kalau tadi dia berangkat, dia hanya lihat apa yang dilakukan Elia. Sekarang dia pelaku. Sekarang dia mau alami sendiri. Waktu dia pukul sambil ngomong, di manakah Allah Elia? Terjadilah mujizat itu. Nah saudara, hari ini saya ingin saudara dan saya ya untuk bisa apa dari cerita ini. Ada 3 model, 3 tipe anak Tuhan termasuk hamba Tuhan. Ya biar saudara ingat, saya akan mulai dulu dari kota-kota tadi supaya saudara bisa pulang gampang ingat. Dimulai start dari kota apa? Gilgal. Kemudian di Betel ada rombongan nabi yang tahu bahwa Elia akan naik ke sorga. Kemudian di kota Yeriko ada rombongan nabi 50 orang yang tahu dan melihat. Tapi yang terakhir di Sungai Yordan ada Elisa. Saudara-saudara, mari kita akan lihat dari rombongan nabi yang di Betel, dari rombongan nabi yang di Yeriko, dan sekarang kita belajar dari Elisa. Ada 3 model, 3 tipe anak Tuhan. Nah ini, saya tulis tangan. 1, rombongan nabi yang di Betel. Cuma apa? Cuma apa? Tahu. Jangan mau jadi anak Tuhan cuma tahu. Rotok. Lu tahu enggak? Ibu sing kena kanker itu sembuh loh. Oh iya tahu aku. Wis tahu itu. Sing no akal dablek iki lho nang gereja saiki. Oh, melayani Tuhan. Ora aku. Wis tahu itu. Sing dulu ngontrak ruko sekarang beli ruko. Oh tahu aku. Tahu tok, rotok. Nah ini sing roro anggota Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Wis gak usah bahas ake-ake yang cuma tahu. Yang kedua. Rombongan nabi di Yeriko. Apa? Tahu dan apa? Melihat. Kita bisa lihat sendiri. Peresmian rumah. Oh kok bisa ya dikasih rumah lagi. Lihat dewek. Saudara-saudara. Saudara lihat lagi. Loh. Kok bisa ya? Ini kan keluarga berantakan. Kok bisa pulih ya? Loh lihat lagi. Tahu dan lihat. Jangan mau, saya juga tidak mau bahas ini. Kita bahas yang ketiga. Apa? Mengalami sendiri. Jadi dari peristiwa kisah Elisa ini. Saudara dan saya harus mengalami sendiri dengan Tuhan kita. Saudara dari dulu Yesus dengan murid-muridnya selalu juga. Murid-muridnya harus mengalami. Saudara satu waktu Yesus retreat. Sekarang ya 3 hari 2 malam 5.000 laki-laki. Ya akhirnya peristiwa terbesar dikasih makan dengan 5 roti berapa ikan? 2. 5.000 laki-laki makan. Saudara itu murid-murid tahu dan lihat. Oh kok bisa ya? Oh kira-kira gitu. Karena tahu dan melihat. Yesus tidak mau murid-muridnya cuma tahu dan melihat. Yesus bilang gini baik murid-muridnya. Ayo naik perahu. Berangkat ke seberang. Berangkat toh, ayo berangkat. Berangkat. Yesus bilang sama orang banyak. Ayo pulang kabeh, pulang. Pulang kabeh. Yesus naik di atas gunung berdoa. Apa Yesus tidak tahu ada angin badai, angin ribut? Tahu dicarno be Yesus. Lihat murid biar. Nanti kan biar ngalami sendiri. Ya setelah jam 3 pagi Yesus datang. Datang jalan di atas air. Nah ini orang nek takut panik. Yesus mungkin pakai baju putih dia ngomong apa? Setan. Hantu setan. Takut. Dulu takut sama setan. Sekarang saya aneh heran. Ya. Ada mie setan. Rawon setan. Ceker setan. Berarti sing mangan golongannya apa? Loh sampean lu sing ngomong duduk aku loh. Loh ini dulu ditakuti. Ya, Yesus cuma bilang gini, tenang, aku ini jangan takut.
Petrus, kok laki-laki Petrus ya? Memang. Saya ini neliti saudara. Saya pun berharap ya muncul di anak-anak Tuhan jiwa petarung. Saya pun termasuk petarung. Karena di firman Tuhan banyak dipakai tokoh-tokoh yang memang jiwa petarung. Sing wani-wani bongol. Di gereja saya lihat. Sing jemaat adem ayem biasa ya. Sulit dipakai Tuhan. Tapi sing ugal, sing wani-wani. Cepat dipakai Tuhan. Cepat dipakai Tuhan. Ini Petrus selalu. Tuhan. Ayo nek memang kau Tuhan. Suruh saya jalan di atas air. Ayo datang loh. Jalan tenan. Loh jalan. Begitu kena angin lo kelelep. Baru turun. Ini doa tersingkat di dunia. Yesus Tuhan tolong aku. Nah tadi saya bilang kata Yestoya. Itu diambil dari ayat ini. Yesus tolong saya. Nah coba. Ini doa tersingkat. Coba kalau kelelep doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Entah kelelep. Ya kesuwen saudara ya. Nah saudara-saudara kemudian katanya Alkitab. Ayo wes naik perahu. Begitu naik angin langsung reda. Baru ayat terakhir. Katanya Tuhan. Engkau memang anak Allah yang hidup. Ngalami sendiri. Karena sebelumnya murid-murid ini cuma tahu dan lihat. Makanya Yesus tidak mau. Tidak mau, harus ngalami sendiri. Saudara hari ini juga, saudara dan saya harus bisa mengalami sendiri. Saudara dan saya mau mengalami sendiri? Oh iya, harus bisa. Saudara-saudara jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan, almarhum papa saya sebelum meninggal, saya yang nunggu. Jadi berdua ngobrol saya tahu persis ya. Saya ngomong gini be papa saya, Pak. Jadi sebelumnya itu papa saya kalau ke gereja mesti ketiduran. Pak, mbok yo tidur di siang gitu loh. Wah, ini papa tidur 3 jam. Kurang apa? Akhirnya papa saya pakai strategi tapi salah. Mau doa firman baru datang. Pikirnya, aku fresh. Datang, keturun pisan. Saya gini wes tak barengi saya, Pak. Mosok keturun. Loh saya yo keturun. Kenapa? Khotbahnya 1,5 jam. Tahu saudara ayatnya saya catat 51 ayat. Sampai entek lo catatanku lo. Sudah gitu pendeta ngepot mana nenek ngomong. Buan tercepat. Dari Mazmur, mari kita buka. Baru buka. Nyatet Mazmur, gorong nyampe. Kita buka Yohanes ini. Jadi saya tanya sebelah saya. Mau sing Mazmur apa? Mbok garu aku garu. Sebelah lo sampai gitu. Lah saya ini bingung. Lah cuma kitab Mazmur sing belum dapat. Pulang pendeta tak parani. Pak. Tadi ayatnya yang Mazmur apa ya Pak ya? Karena Bapak kecepatan sih ngomongnya. Enak nyaut kok awakmu ngaku yo lali aja loh. Coba. Karena kakean ayat. Pulang. Nah ini papa saya itu cerita. Ming ya. Ming gitu. Saya panggilannya Ming. Apa Pak? Coba yo nek ono pendeta ayatnya dok sake-ake. Coba nek titik, terus diisi ilustrasi. Biar orang ngerti. Nah dikei lagi kesaksian. Dikasih humor. Humor ini bukan pelawak loh saudara. Karena untuk orang gampang mengerti. Saya pun ngasih humor untuk orang ngerti. Misalnya saudara ojo ngengkelan. Be Tuhan diomongi firman Tuhan. Ojo dibantah sih. Alah mosok tenan ta pendeta iki bocok gak paling alah jangan. Rungono sih. Nah saya pakai ilustrasi. Nah humor yang bisa orang gampang ingat. Itu loh lihatan di Jalan Darmo. Ada gambar becak dicoret. Berarti becak tidak boleh apa? Masuk. Lah tukang becak ngebut kok. Diparani polisi mandek cak. Gak ketok ta moto ini gambar becak dicoret. Loh tukang becaknya malah sing ngamuk. Sampean Pak polisi ojo ngamuk ae. Iku lak gambar becake ono penumpangnya. Lah iki ono telu kata lah ngengkel. Lah ini loh. Lah dikasih cerita. Lah nek humor gini bukan jadi pelawak. Untuk jelas, supaya ngerti. Papa saya ngomong gitu. Terus meninggal. Jadi waktu anak saya meninggal 3, terus saya belajar jadi pendeta. Omongan papa saya itu saya iling-iling. Iya coba yo. Aku tak belajar khotbah sih sing ayatnya gak akeh ya. Tak kayak ilustrasi sih, tak kayak humor sih. Loh zaman itu awal-awal. Nggak ada orang katanya humor. Jadi saya khotbah ini di Senen itu be pendeta. Terus pendeta iki kon iki khotbah ngawur, Pak. Saya pulang ngomong istri saya, "Lho, maaf, khotbahku jare ngawur. Lho bojoku tambah nambahi. Gak cuma ngawur, mumet aku ngrungokno kon." Lah ya apa sih?
Memang sulit tuh. Pertama jadi pendeta. Saya pernah dibatalno loh, 4 kali loh jadwal saya. Saya sampai mangkel tuh. Lah ya apa? Khotbah pulang jadwalnya tinggal berapa? 4. Batal. Loh biasa orang pulang lah seneng pelayanan. Enggak, sedih lah orderan hilang 4 sudah. Ini tahun 2009. Saya gini, awas kon yo. Tak hapus sampai saya memori namanya loh dek. HP saya, awas pendeta iki. Loh, 2015 saya khotbah di Inden, pendeta ini datang ke Surabaya. Ngurono saya khotbah, moro-moro ngepel. Ini Pak Samuel ya. Loh, siapa ini? Saya pendeta ini. Waktu itu sik mangkel aku. Iki sing batalno papat iki, guys. Apa? Loh, kok bisa khotbah di Inden? Oh iya, ini anugerah Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Tak pateni wis. Loh, bulan depan datang lagi. Pas saya khotbah di Inden lagi. Dia ada urusan di Surabaya. Loh, ngepel mana? Loh, Pak Sam, kok bisa ya khotbah di Inden? Enggak tahu, Pak. Ini anugerah Tuhan. Ayolah Pak Sam khotbah lagi di gereja saya. Saya sih mangkel waktu itu. Langsung tak jawab. Jadwal saya penuh 2030. Nah, ini wong nek mangkel, saudara. Loh, itu dulu. Sekarang gak iso mangkel. Guys, gak duwe hati, gak iso mangkel, saudara ya. Udah gampang loh belajar jadi hamba Tuhan. Terus saya datanglah sama mentor saya, hamba Tuhan senior. Saya tanya, Om, saya manggil Om, ya apa toh Om khotbah sing bener ini Om. Saya khotbah gini salah. Jadi dikek kesaksian ndak oleh sombong kon kesaksian terus. Dikek humor, khotbah kok humor. Sing bener sing mana? Tak khotbah gak pakai humor, gak pakai kesaksian. Khotbah kok gak ada wong keturun. Isu-isu gak khotbah saudara. Terus saya tanya, ya apa ya Om? Cuma jawabannya satu. Lu harus ngalami sendiri. Titik. Cuma itu. Tak renung no, betul. Jadi sekarang kalau saya dapat ayat, saya belum ngalami, tak simpen, tak gumuli sampai saya ngalami. Kalau saya sudah ngalami, saya berani bersaksi. Saya berani berkhotbah. Saya berani untuk bicara di depan ini. Kenapa? Saya tidak akan mungkin membohongi saudara. Kenapa? Saya ngalami sendiri. Kalau ngalami sendiri, siapa yang bisa goyahkan iman saya? Tidak bisa. Siapa yang bisa bantah saya? Saya ngalami. Saudara, hari ini saudara dan saya harus ngalami sendiri dengan Tuhan. Nah, gimana caranya? Belajar dari Elisa. Ya, apa caranya? Ada 2. Mari kita lihat. Ya, saya tulis tangan saya. Ada 2 yang dilakukan oleh Elisa. Coba dibaca ini. Apa? Duh, kok mulai kabeh? Ayo sing banter. 2, 3. Iya, setia. Lihat kesetiaannya Elisa. Dia berjanji ngomong, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku akan melok terus. Ditepati, setia. Saudara, hari ini harus setia dulu. Saudara jangan bermimpi untuk meraih pelipat gandaan pertolongan Tuhan yang begitu banyak. Saya tidak akan cerita keajaiban Tuhan. Itu otomatis ngikuti. Saya ingin saudara tahu dulu kesetiaannya. Saudara harus setia lah ibadah. Coba dicek, apakah saudara setia ibadah? Apakah setia baca Alkitab? Apakah setia berdoa? Coba lihat. Apakah saudara setia berkorban? Saudara-saudara, saya tahu gereja ini begitu banyak kebutuhan. Saudara setia berkorban di sini. Saya ngasih persepuluhan, saudara kasihlah di sini. Gereja saudara akan bangun rumah doa di Bromo. Ya sumbang di sini. Setialah saudara untuk berkorban. Setia. Nah, saudara, hari ini kesetiaan ini penting. Termasuk suami istri. Harus setia, komitmen. Ya, saya punya dosen cerita di kelas. Saudara, kemarin saya ditempeleng istri saya. Wono sing nyaut teman. Loh, kok pendeta ditempeleng? Iya. Karena saya melanggar komitmen saya. Padahal saya ingin setia, tapi namanya orang laki kadang matai jelalatan. Jadi kemarinnya itu diundang pernikahan di hotel Sheraton. Saudara tahu dia jalan sama istrinya gandengan. Namanya suami istri gandengan. Loh, kok moro-moro no cewek ayu lewat. Begitu lewat, lupa dia. Sak bojone diputer. Saudara. Ya dikaplok. Jare bojone, "Pak, kon ono aku kon ngene apa maneh gak ono katut kon," jare. Aduh, ya belajar lagi katanya komitmen untuk setia. Ya memang belajar. Ya saudara, saya punya teman pindah gereja. Loh, bukan enggak boleh, boleh aja. Tapi ini kebacut sampai 13 kali. Dia pindah ke rumah saya.
Saya ini sampai bingung, apa oto kamu ini? Gerejone apa kamu toh sih nggak beres? Terus saya ini dapat hikmat, saya cuma bilang gini, wes aku percaya, lu yang satu ini pasti tidak akan pindah gereja. Pasti wes. Ayo Pak tunjuki ya apa carane. Buka gereja dewe, dadi gembala dewe, pasti gak ngalih. Saya cuma tanya komitmen setianya. Berarti tidak setia. Elisa setia, tapi juga punya iman. Banyak anak Tuhan cuma hebat setia, tapi tidak beriman. Tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tidak bisa. Lebih banyak mengalami keajaiban Tuhan, tidak bisa. Karena iman beda dengan percaya. Saudara, seseorang yang terima firman begini. Dia tahu Yesus Allah yang hidup. Waktu dia mulai percaya. Oh saya sekarang percaya, Tuhan itu hidup. Itu percaya. Karena punya kepastian. Tapi waktu percaya ini, saudara dan saya akan dijadikan iman, harus ada yang namanya. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Nah, yuk kita akan lihat. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Saudara-saudara, iman harus ada perbuatan, harus ada yang dilakukan. Banyak anak Tuhan males, gak bisa. Bagian kita yang harus dikerjakan, saudara terima firman. Kerjakan bagian kita. Baru Yesus bisa kerjakan. Lihat Elisa. Nggak kayak nabi-nabi yang di battle, yang ada di Yeriko. Enggak Elisa, dia kerjakan pepet karena dia pengen. Dapat 2 roh bagian. Dia kerjakan, saya juga. Ya puji Tuhan saudara ya. Di Betani Malang sekarang tak kasih nama. Ya berapa minggu lalu Pak Aswin sempat ngomong. Karena memang betul. Setiap orang tanya, Betaninya siapa ya? Terus Pak Aswin ngomong, kayak ono nama apa? Oh. Saya runding sama wakil gembala saya. Kayak nama apa? Yestoya. Ya, sudah nama Yestoya. Saya total keripik ya nama Yestoya. STT ya Yestoya. Siki Yestoya orang tahu Pak Samuel Sianto. Nah jadi namanya Betani Yestoya Pusat Malang. Nah yang cabang Blimbing Betani Yestoya cabang Blimbing. Puji Tuhan yang Pontianak Betani Yestoya cabang Pontianak. Ya saudara hari ini di Pontianak 2 kali ibadah. Biasanya sekali. Saya ingat berapa bulan lalu buka. Yang hadir pertama pembukaan 2 orang. Wakil gembala saya telepon. Kau cuma loro. Wake yo. Wake opong cuma loro. Lah iya lebih dari 1. Ya kan banyak saudara ya. Ya puji Tuhan hari ini sudah banyak kebaktian 2 kali. Ya kita buka baru sebulan di Betani. Yestoya cabang Blitar. Nah puji Tuhan minggu depan kita buka sore. Ya mulai banyak jemaat. Nah kasih nama Yestoya. Setahun waktu saya di Malang. Jemaat waktu itu sudah hampir 1.500. Saya bilang kita beli tanah. Kalau saya cuma gini. Aku tak tuku tanah. Pasti tuku tanah. Aku pasti bangun. Ya selamanya. 3 tahun lagi. Aku pasti tuku tanah. Aku pasti tuku. Kenapa? Karena saya tidak pernah ngerjakan bagian saya. Mungkin 10 tahun lagi saya akan tetap ngomong. Pasti aku duit tanah. Pasti aku duit tanah. Tapi tidak ada tindakan. Tidak bisa. Waktu saya mulai bertindak. Puji Tuhan. Sudah lunas. Nah ini ya. Hari-hari ini sudah mau bangun ini. Persiapan semua ya. Saudara kita akan bangun 9 lantai. Kalau saya tidak bertindak. Tuhan tidak bisa bekerja. Kalau kita bertindak, Allah baru akan bekerja sesuai bagian Tuhan. Jadi hari ini setialah. Kerjakan bagian kita, iman kita. Maka Yesus akan lakukan keajaiban buat kita. Saudara percaya hari ini semua hal-hal yang ajaib akan mengikuti kita? Iya. Tapi setia dan berimanlah. Seperti Elisa. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Saudara pejamkan mata sejenak. Sudahkah saudara malam ini setia dengan dia? Kalau belum, buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau setia. Saudara, apakah takut untuk melakukan firman Tuhan? Kerjakan bagian saudara. Kalau saudara bisa mengerjakan, Yesus akan kerjakan bagiannya untuk kita. Saya rindu malam ini saudara, jangan hanya jadi cuma tahu. Jangan cuma tahu dan melihat. Tapi malam ini kita akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan yang ajaib.
Hambamu berdoa malam ini Tuhan, semua jemaat GSKI, jemaat Betaninginden, dalam nama Yesus malam ini, semua sudah mengalami keajaiban Tuhan. Dan kami percaya, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami setia. Dan kami melakukan iman kami. Kalau kami kerjakan ini, kami akan melihat banyak terjadi mujizat dalam hidup kami. Dan Tuhan lakukan itu. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Mari tundukkan kepala bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini. Yang sudah memberkati setiap kami. Satu hal yang kami tahu dan kami percaya. Saat kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang menolong setiap kami. Bahkan Tuhan membela setiap kami. Kami mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Engkau selalu memberkati, biar kemanapun hamba-Mu pergi. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat baru, bahkan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu. Tuhan, kalau di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan sukacita, karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi bersama, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hajatku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah
anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.